Ini adalah dua HP flagship killer terbaik dari dua brand kuning. Kalau kita duelin kayaknya seru. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi ini adalah Poco F4 dan ini adalah Realme GT Neo 3T. Dua flagship killer di harga 5 jutaan terbaik saat ini. Aku pengen bandingin keduanya ya, sekaligus bantu kalian nih buat nentuin kalau kalian ada duit 5 juta, mending beli yang mana. Oke, kita mulai dari harganya dulu deh biar enak. Poco F4 ini ada dua pilihan. Ada yang 5,2 juta buat yang varian RAM 6GB dan 5,7 juta buat yang varian 8GB. Sementara itu, kalau Realme ini cuma ada satu pilihan aja yang RAM 8GB, di mana harganya ini ada di 5,3 juta. Oke, lanjut kalau buat desain, ini benar-benar selera ya. Menurutku buat desain keduanya sama-sama cakep. Tapi di sini Realme kayak main aman banget nih, karena bahasa desainnya ya gitu-gitu aja. Paling kalau mau kelihatan beda, ambil varian warna dash yellow-nya. Tapi menurutku itu terlalu mencolok. Sementara itu, kalau si Poco ini tuh udah cukup keren, cuma di bagian frame kamera aja yang aku agak ngeganjel karena bentuknya itu kurang dapat feel-nya. Masih bagusan Poco F3 lah kalau boleh milih. Oh ya, di sini Poco F4 bodinya ngotak ya, ala HP-HP zaman sekarang yang framenya itu udah flat. Sementara itu buat Realme, dia curve, dan kayaknya mereka tuh lebih ngutamain kenyamanan dibanding penampilan. Kalau buat layar, secara spesifikasi mereka berdua mirip ya. Panelnya sama-sama AMOLED, resolusinya Full HD+, refresh rate 120Hz, support HDR10+, kecerdasan layarnya juga mirip di 1300 nits dan proteksinya juga sama-sama Gorilla Glass 5. Paling bedanya di Realme GT Neo 3T, ini tuh lebih terlihat premium karena fingerprintnya udah ada di dalam layar. Beda dari Poco F4 yang sayangnya masih taruh fingerprintnya ini di samping. Buat yang pengen mejeng sih, jelas tongkrongan Realme ini lebih kece buat dibawa-bawa. Berasa tambah keren aja gitu dengan fingerprint yang udah ada di dalam layar. Selebihnya sih buat kualitas layarnya keduanya sama-sama bagus ya. Cuma emang karakternya ini tuh agak beda. Dimana warna dari Realme itu lebih keluar, sedangkan Poco ini lebih pucat. Padahal keduanya ya sama-sama udah di set ke mode vivid. Balik lagi sih ke selera dan kebutuhan. Kalau aku pribadi sih di bagian ini lebih milih Realme ketimbang Poco. Buat speaker ini sama-sama udah stereo speaker, cuma ada nilai plus nih buat Poco, dimana speaker atas dia tuh nggak jadi satu sama earpiece, alias ada di bagian frame atasnya. Buat kualitas suara aku agak susah nih buat pilih yang mana. Di satu sisi aku suka sama keluaran suara dari Poco, tapi di sisi lain suara dari Realme harus diakui lebih lantang dan lebih keras. Ketika diadu di presentasi volume yang sama, suara Realme tuh lebih dominan, tapi emang kualitas suara Poco lebih rapih ketimbang Realme. Oh ya, sebelum lupa, kalau Poco F4 ini tuh ada fitur IP rating ya, IP53. Meskipun cuma IP53 yang tahan sama percikan air, tapi paling nggak udah ada itu juga udah lebih bagus ya daripada nggak ada sama sekali. Oke, lanjut buat performanya, ini keduanya sama-sama dibekali dengan chipset Snapdragon 870. Chipset kenceng dari Qualcomm yang pastinya harganya nggak semahal 888 atau 8 Gen 1 ya. Snapdragon 870 ini itu sweet spot banget nih buat yang mau cari HP kenceng tapi harganya masih ngotak. Aku ada ngetes skor benchmark keduanya pakai Antutu secara 3 kali berturut-turut. Dan ternyata skor dari Realme ini unggul sampai 50.000 poin dari Poco F4 di tes pertama. Lanjut di tes kedua, skor dari Realme juga masih tetap unggul 50 ribuan poin dan pastinya keduanya skornya sama-sama turun ya. Terus di tes ketiga, ini masih sama-sama turun dan jaraknya juga masih sama, beda sekitar 50.000 poin. Buat dipakai main game Mobile Legends, keduanya sama-sama enak, tapi kali ini Poco yang unggul. Poco buat frame rate ini bisa di-set ke Ultra, sedangkan Realme ini masih di-lock ke High aja, meskipun secara performa harusnya Realme mampu ya. Terus buat PUBG Mobile, keduanya sama-sama lancar. Settingan juga keduanya bisa di semua settingan dari Smooth Extreme, HDR Extreme, sampai Ultra HD. Terus kalau Genshin Impact, keduanya pakai settingan highest bisa nyentuh 50-60 fps, tapi itu berlaku 5-10 menit awal. Ketika suhunya udah mulai panas, keduanya jelas bakalan nurunin performanya biar suhunya juga tetap kejaga. Buat sistem operasi ini sama-sama udah pakai Android 12. Terus kalau UI, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal masalah selera aja, karena tampilan keduanya juga jelas berbeda. Buat daya, Realme ini boleh bangga, soalnya mereka tuh punya kapasitas baterai yang lebih gede, plus punya kecepatan ngecas yang juga lebih cepat.
Agak aneh ya, padahal secara bobot Poco F4 ini itu sedikit lebih berat ketimbang Realme GT Neo 3T. Oke, dan terakhir kita mau bandingin kameranya. Jadi buat kamera keduanya sama-sama punya konfigurasi 3 kamera, di mana ada kamera utama yang sama-sama 64 megapiksel, kamera ultrawide sama-sama 8 megapiksel, dan kamera makro yang sama-sama 2 megapiksel. Bedanya di sini kamera utama dari Poco udah ada OIS-nya, Optical Image Stabilization, yang simpelnya ini bisa menjaga kamera tuh tetap stabil secara optik atau langsung dari kameranya, bukan secara software. Sebenarnya sih ketika udah dites hasilnya nggak begitu berasa ya, apalagi di kondisi low light yang biasanya OIS ini ngebantu banget. Tapi tetap hasil dari Realme GT Neo 3T saat malam hari juga sama bagusnya. Buat perekaman video juga nggak ada beda yang signifikan, keduanya sama-sama stabil buat diajak jalan dan pengaruh OIS dari Poco F4 ini berasa kurang ngaruh. Direkam pakai resolusi 1080 30 fps dan keduanya sayang sekali sama-sama tidak bisa pindah ke lensa ultrawide saat udah ngerekam. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ultrawide-nya 1080 30, hasilnya seperti ini. Oke. Kayaknya detailnya lebih bagus si Poco ya. Kalau ini 1080 60 fps hasilnya kayak gini. Buat perbandingannya kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini steady video sama ultra steady dari Poco sama Realme. Bedanya di sini uniknya kalau Realme tuh cuma bisa 60 fps, sedangkan si Poco ini cuma bisa 30 fps. Oke, kalau ini 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Dua-duanya sama-sama nggak bisa pindah lensa, alias ultrawide nya ya cuma buat 1080 30 aja. Kalau ini 4K 60 hasilnya kayak gini. Kita pakai jalan. Yuk. Ini buat kamera depan dari Realme GT Neo 3T sama Poco F4 hasilnya seperti ini. Poco ya digelapin, kalau Realme diterangin. Hasilnya seperti ini. Buat hasil fotonya keduanya sama-sama punya karakter masing-masing. Poco dengan hasil jepretan yang kelihatan lebih natural dan Realme dengan hasil jepretan yang lebih oversaturated. Kesimpulannya, kedua HP ini sama-sama bagus, tapi aku bisa kasih rangkuman kalau di bagian desain ini imbang. Tinggal sesuaiin selera aja. Terus di bagian layar ini Realme lebih unggul. Di bagian speaker bisa dibilang imbang ya, karena punya kelebihan satu sama lain. Fitur IP rating jelas Poco ini unggul karena Realme nggak ada. Performa Realme unggul karena lebih enak buat diajak ngegeber, tapi Poco juga bisa unggul karena Mobile Legends mereka tuh bisa di-set ke ultra, sedangkan Realme enggak.
Terus kalau buat daya tahan, ini sama kecepatan ngecas Realme unggul. Kalau buat kameranya, karena OIS dari Poco F4 ini nggak terlalu ngebantu, aku anggap ini imbang ya. Udah, sisanya tinggal kalian yang nentuin. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.